Bikabar. Masya Allah. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan kepada kita, bahwa ketika kita tidak melakukan kunut subuh setiap subuh, dan itu yang benar, namun kita tiba-tiba berada di sebuah masjid di mana imamnya melakukan kunut subuh. Imamnya melakukan kunut subuh. Lalu kita sebagai makmum bagaimana? Dalam hal ini saya menemukan dua jawaban, dua-duanya dari ahli ilmu, dua-duanya dari ulama-ulama sunnah. Dan ketika dua jawaban itu kita dapatkan, kita paparkan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, dan di akhirnya saya akan sampaikan apa yang saya pilih dari dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, saya temukan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa kita tetap angkat tangan seperti imam, dan kita tetap mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena ada hadis Nabi SAW yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Apabila sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Oleh karena itu ketika imam adalah untuk diikuti, maka kita sebagai makmum mengikuti imam, beramal dengan keumuman hadis Nabi. Walaupun kita tidak meyakini bahwa kita harus kunut setiap subuh, namun berhubung imam yang telah menjadi imam kita kunut, maka imam menjadikan imam untuk diikuti dalam hadis yang mulia ini. Oleh karena itu kita ikuti. Maka dalam pendapat yang pertama, dengan dalil innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sebagian ahli ilmu yang saya temukan mengatakan tetap kita angkat tangan seperti imam, dan tetap kita mengaminkan apa yang doa yang dibaca oleh imam, namun tidak boleh jahar. Ya, sir saja, pelan saja untuk diri kita sendiri saja kita aminkan. Yang terdengar suaranya untuk diri kita sendiri saja. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua yang saya temukan ahli ilmu, dan dari beliau saya banyak menimba ilmu hadis di kota Madinah, dan beliau adalah ayah daripada Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin. Beliau mengatakan tidak perlu angkat tangan dan tidak perlu diaminkan, karena imam yang harus diikuti adalah ketika imam melakukan amalan yang benar. Namun ketika imam menurut kita sudah melakukan amalan yang salah, sebagai makmum kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Ketika imamnya melakukan yang benar, kita harus ikut. Namun ketika imam sudah melakukan hal yang salah, maka makmum tak ada kewajiban mengikuti imam. Tidak semua gerakan imam totalitas harus diikuti oleh makmum, tidak. Oleh karena itu kata beliau, coba lanjutkan hadis tadi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam menjadikan imam untuk diikuti. Apa yang beliau katakan setelahnya? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbiratul ihram, maka takbiratul ihramlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', maka ruku'lah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah kalian. Jangan imam sujud kalian ruku'. Jangan imam i'tidal dan kalian masih ruku'. Ketika imam sudah sujud baru kalian bangkit, berarti tidak ikut imam. Wa idza shalla qa'idan wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salatnya berdiri, maka kalian makmum harus salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imamnya salatnya duduk, maka duduk salat kalian semuanya wahai makmum. Lihat hadis yang mulia ini. Nabi berbicara kewajiban mengikuti imam dalam perkara-perkara yang imam benar. Takbiratul ihram kita ikut. Ruku kita harus ikut, sujud kita harus ikut. Dia salatnya berdiri, kita harus berdiri. Dia salatnya duduk, kita harus duduk. Namun kewajiban mengikuti di titik-titik imam melakukan gerakan salat yang benar. Tapi di saat imam sudah melakukan gerakan salat yang salah, maka wajib tidak wajib lagi bagi makmum untuk mengikuti. Karena kewajiban makmum hanya mengikuti gerakan yang benar. Karena dia menjadikan dia imam untuk diikuti dalam gerakan yang benar. Adapun gerakan yang salah, maka tidak wajib bagi makmum untuk mengikuti. Termasuk kata beliau, ketika kita meyakini bahwa imam ketika dia kunut subuh, kita meyakini bahwa itu bukan lagi gerakan salat yang dianjurkan dan disunnahkan, maka kita tidak ikut gerakan imam itu. Kita tetap duduk seperti tetap berdiri seperti berdirinya orang yang i'tidal, tangan kita ke bawah tanpa kemudian mengikuti imam untuk berkunut, berkunut, dan itulah yang harus dilakukan kata beliau. Dan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua dibanding pendapat yang pertama. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Kita melihat sebagian imam di Indonesia ketika takbiratul ihram Allahu akbar lalu meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri, tidak di dada. Harusnya di dada, namun diletakkan di rusuk sebelah kiri. Atau mereka di sini letak hati, harus dijaga dengan tangan. Apakah ketika imam kita seperti itu, semua makmum harus begitu posisi tangannya? Tidak toh? Kalau memang dalil tadi adalah dalil umum, harus diikuti seluruh gerakan imam, maka berarti kalau mereka tahu imam mereka meletakkan tangan di rusuk sebelah kiri,
maka semua makmum harus mengikuti itu karena imamnya seperti itu. Atau sebagian imam ketika takbiratul ihram mereka gulung-gulung tangan dulu baru letakkan di dada. Apakah semua makmum harus gulung tangan begini untuk letakkan di dada? Allahu Akbar gitu. Nah, apakah semua makmum harus seperti itu karena imamnya begitu? Tidak juga toh. Ini artinya bahwa gerakan imam yang salah tidak perlu diikuti. Imam sudah salah. Wallahu taala alam. Nah,